dilayani dari luar kota. Yang pertama Bapak Yusak Soto dari Medan, dan minggu lalu kita dilayani oleh Mr. Gunawan. Sekarang kita dilayani oleh Mr. Beta, asli dulu lokal. Saya nggak tahu kenapa orang tua saya itu menamai nama Beta. Sebenarnya nama Beta itu identik dengan perempuan. Banyak hal yang pengalaman yang saya alami dengan nama saya Beta. Saya pernah di Panti Rape. Waktu itu saya periksa. Biasanya kalau pasien mau periksa pastinya menunggu di belakang, dan perawatnya memanggil pasien yang atas nama Mbak Beta. Saya berdiri, Pak perawatnya bilang, laki-laki. Begitu juga di setiap Jumat kan saya itu pasti stok di bank, di BCA di Gejayan. Kalau Bapak Ibu lihat di rekening kas gereja itu ada nama Alfonso Theodor dan Yun Beta, nama saya. Pada waktu saya setor, ternyata buku tabungannya itu penuh, jadi harus diganti. Yang bagian teller itu bilang, Pak, ini bukunya habis, harus ganti. Tapi tidak bisa sendiri, Bu Beta harus diajak gitu kan. Gak tahu kalau sampai terus minggu kemarin saya beda teller lagi. Saya stop pada hari Jumat, saya ngajak anak saya, pasti saya gak akan juga karena saya sering, jadi dia bantu juga sama teller di BCA itu. Terus saya stop lagi, yang teller bilang lagi, beda teller bilang, Bu Beta tidak diajak Pak. Jadi banyak hal yang saya alami. Kenapa ayah saya itu menamakan Beta? Pasti setiap kita mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Pak Eko pasti, kenapa orang tuanya ngasihkan Pak Eko? Mungkin enak, elok, kanya keren, punya ulala. Kapan kita masuk di dalam firman malam siang hari ini, pagi ini, kita akan buka di dalam Ibrani 5 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-10. Ibrani 5 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan saja. Dalam hidupnya, yaitu Yesus Kristus, sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkannya. Ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Pengalaman Yesus pada waktu dia menjadi manusia seperti kita, dia banyak diolok, banyak dilecehkan, banyak penolakan, banyak dihina. Jadi Yesus mau menanggung semua itu supaya hidup kita di dunia ini diberkati. Banyak orang salah persepsi, saya tidak apa-apa di dunia ini menderita kekurangan. Tidak. Tuhan berjanji memberkati selama kita hidup di dunia ini, bukan besok. Banyak orang saat saya tidak punya apa-apa, yang penting besok. Enggak. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara pada saat
saudara hidup di dunia ini, bukan besok. Pagi ini kita akan belajar bagaimana saat Yesus menderita, apa yang dia lakukan. Kita akan belajar dari Yesus tentang teladan itu. Kalau Yesus saat dulu itu juga merasakan penderitaan, saat ini kita juga bisa merasakan penderitaan, sama juga seperti Yesus dulu. Kalau dia dulu bisa merasakan sakit hati mungkin karena dia dikhianati oleh muridnya, saat ini kita juga bisa merasakan sakit hati karena disakiti oleh teman kita. Kalau saat ini kita bisa merasakan kegagalan dalam usaha kita, kita menderita. Yesus pun juga bisa merasakan semua itu. Mari kita belajar pagi ini 3 hal yang Yesus lakukan waktu dia menderita sebagai manusia. Yang pertama, saya ulangi, 3 hal yang Yesus lakukan saat Yesus menderita dari manusia. Yang pertama adalah mempersembahkan doa dan permohonan. Diambil dari ayat yang ke-7. Dalam hidupnya dia sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Biasanya kita manusia, kita orang Kristen, kalau kita ada masalah, mungkin kita sudah tidak kuat lagi dan kita sudah menemukan jalan tertentu. Saat itu kita baru berdoa, kita baru mencari Tuhan. Tapi Yesus, pagi ini kita akan belajar dari Yesus saat dia jadi manusia juga. Dia berdoa dulu saat itu ada masalah. Kalau saat ini, pagi ini, Bapak Ibu Saudara sudah berdoa, masalah itu tetap bertambah. Apakah Bapak Ibu Saudara masih suka berdoa, masih mencari Tuhan? Makanya kita sering lemah di dalam doa. Saat kita berdoa semuanya sudah beres. Yesus pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani, setelah itu dia mengalami persoalannya begitu berat. Kita mencari Tuhan, kita mencari Yesus karena kita itu terbatas. Pagi ini Bapak Ibu Saudara beribadah mencari Tuhan karena kita menyadari karena kita itu terbatas. Terbatas dalam pikiran kita, terbatas di dalam perasaan kita, terbatas di dalam kemampuan kita, terbatas di dalam kesabaran kita. Makanya kita cari Tuhan. Makanya kita jadi orang jangan sombong. Makanya kita jadi orang jangan sok hebat di depan teman kita, apalagi di depan Tuhan. Jangan merasa kita merasa sombong. Jangan merasa kita sebagai orang yang paling hebat karena kita punya keterbatasan tadi. Masalah kita itu sering di dalam kedagingan. Yang manusia itu, orang Kristen itu, persoalannya sering di dalam kedagingan. Kedagingannya itu apa? Hal-hal ini sombong yang dikatakan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu namanya kedagingan. Kalau roh kita itu penurut. Jadi persoalan yang kita hadapi itu di dalam masalah kedagingan. Kalau kemarin Master Gunawan juga menyinggung juga soal laki-laki, jadi seorang laki-laki itu jangan merasa kuat. Pagi ini saya katakan bahwa laki-laki itu banyak yang gampang rapuh, maka butuh wanita untuk menjaga dan mendoakan. Saya melihat laki-laki itu banyak yang rapuh, makanya dia butuh sekali perempuan untuk menjaga dan mendoakan. Mari di dalam hidup kita banyak-banyaklah untuk berdoa, karena dalam doa itu ada kekuatan yang luar biasa. Saya telah katakan banyak berdoa, sedikit dosa. Sedikit doa, banyak dosa.
Saya ulangi, banyak berdoa sedikit dosa, sedikit berdoa banyak dosa. Jadi mari hidup kita penuhi dengan doa, penuhi dengan doa, supaya segala keterbatasan itu Tuhan mau tolong. Bicara tentang doa, ada dua jenis doa, yaitu doa pribadi dan doa bersama. Doa bersama itu seperti doa Selasa, doa jemaat. Saya pernah punya pengalaman, mungkin jemaatnya berada di sini. Biasanya kalau doa bersama itu kan, kalau selesai biasanya cari panel, ada yang dengan cara-cara seperti itu, kita saling memegang, saling menguatkan, doakan. Gak tahu mungkin Bapak ini melihat saya bagaimana gitu, saya pegang tangannya gitu, dia berdoa, Tuhan, saya tahu di gereja sini banyak orang pintar sebenarnya, tapi kenapa Tuhan memilih Pak Berta untuk pakai di tempat ini? Pikir saya, ini mau ngomong Pak Berta bodoh gitu, mungkin suka. Dia lampiaskan dengan doa, tapi saya dia. Dia berdoa di pegang tangan saya, Tuhan, di gereja ini sebenarnya banyak orang-orang pintar katanya, tapi kenapa Pak Berta memilih di tempat ini? Jadi ada dua jenis doa, yaitu doa dan Bapak Ibu Saudara harus ketahui, doa yang mana, doa yang bagaimana, doa yang didengar oleh Tuhan. Yang pertama, doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang ada ratap tangis dan keluhan. Jadi diingat, doa yang didengar Tuhan adalah doa yang ada ratap tangis dan keluhan, atau seperti wanita yang mau melahirkan. Kalau mau bapak nggak tahu bagaimana wanita melahirkan, tanya nanti di rumah, sakitnya itu bagaimana. Jadi doa yang ada ratap tangis dan keluhan. Pak Eko dulu pernah minggu kemarin katakan, memang ada hari Mei kemarin memang saya butuh dana yang luar biasa, di mana untuk kami harus berteduh, kami harus membayar rumah, dan saya akui salah memanage di dalam keuangan, dan akhirnya saat saya harus membayar kontrak rumah, tidak ada. Saya datang kepada Tuhan, malah berdoa, saya mengeluh kepada Tuhan. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, saya sampai menangis, beri pertolongan Tuhan, beri pertolongan, karena harus dijadikan saya harus terpenuhi uang seperti itu senilai 10 juta. Saya berdoa, Tuhan itu aja. Saat saya berdoa, saya ratap tangis itu ada. Di saat saya mengeluh kepada Tuhan, pekerjaan saya itu meningkat. Yang tidak saya sadari, begitu cepatnya saya menemukan, dan pekerjaan walaupun saya juga jam sampai jam malam saya harus bekerja sampai malam, dan akhirnya dana itu tercapai dengan sesingkat-singkatnya. Tidak itu saja, tanggal 18 nanti, hari Jumat nanti saya ke Solo. Saya harus menjadi saksi buat ponakan saya, dan saya harus memberikan renungan di dalam malam pernikahan itu. Kalau di Solo itu dari ini, saya berpikir Tuhan sudah memberikan uang 10 juta. Saya kalau disuruh bawa anak-anak, nggak mungkin pakai motor, nggak mungkin pakai kereta. Saya bilang sama kakak saya, mungkin saya tidak bisa rental mobil gitu, karena kakak saya bilang sama kakak saya harus memenuhi bayar rumah dan ini gitu. Kalau rental mobil 3 hari saya tanya, 1 hari 350 karena sama driver. Kalau 3 hari sudah setia lebih ya Pak. Sudah setia lebih. Jadi setia itu 1 juta. Kalau wetio itu 15.000 sama telur. Jadi saya harus butuh dana yang banyak lagi. Tuhan tadi sudah kasih 10 juta. Saya harus ke Solo itu. Saya bilang sama kakak saya,
Mungkin nanti saya naik kereta, nanti saya dijemput. Saya datang lagi kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Saya harus kau berikan tugas lagi untuk saya berkala rumah di Solo, dan saya harus membawa anak. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya berdoa. Berapa lagi kerjaan itu begitu padat. Saya sudah menemukan kalau saya total ada uang sekitar 7 juta lagi. Sungguh luar biasa. Tuhan sudah kasih 10 juta. Dan saya harus ke Solo waktu itu. Saya harus naik bis. Tapi Tuhan, sampai hari ini tabungan saya sudah saya buka. Sampai hari Jumat nanti, saya sudah bisa membawa ke Solo 7 juta. Dan saya bisa tidur di hotel. Saya membawa mobil itu. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kita jangan ragu, segalanya mungkin bagi Tuhan. Doa yang kedua, doa yang dengan Tuhan adalah doa dengan iman. Doa dengan iman itu bagaimana? Doa dengan iman itu adalah kita percaya bahwa Allah pasti mendengar doa kita. Doa dengan iman adalah doa di mana kita yakin bahwa Allah pasti mendengar doa kita. Saya ingat waktu saya di Purnama di Solo dulu, waktu terima kasih Bapak Ibu sudah menengok saya. Pada waktu itu darah tidak bisa berhenti, mulut sudah ditutup tapi darah masih keluar, hidung ditutup masih bisa keluar karena pembuluh darah pecah dan darah itu keluar dari mata. Penanganan medis sudah katakan ini seharusnya sudah mampet gitu, karena sudah dibawa ke THT, sini sudah disumpel begitu sakitnya. Pada waktu dan sehari agak berhenti, jam 7 saya dipanggil perawatnya, Pak sudah ditunggu di kamar operasi. Padahal begitu darah ini tidak bisa keluar dari hidung, dari mulut, dari mata. Di dalam perjalanan waktu saya didorong dengan untuk dorongan untuk menuju ke kamar operasi. Saya berdoa, Tuhan saya yakin bahwa Tuhan pasti mendengar pada saat ini. Doa saya pasti Tuhan dengar. Kalau perempuan Samaria saja yang beneran bisa berhenti. Pada waktu saya didorong masuk ke ruang operasi, saya melihat di situ dokternya sudah pakai baju hijau, di samping saya perawatnya sudah pakai baju hijau, dan saya percaya dengan iman saya, darah pasti berhenti. Waktu dokternya mendekat, saya bilang, stop Pak Dokter, mungkin ini baru terjadi, pasien berani nyetop dokter, stop Pak Dokter, gitu. Saya bilang waktu, gimana Pak? Saya percaya bahwa darah yang sudah berhenti, nggak usah dioperasi. Enggak Pak, dari saya laporan sudah nggak bisa jalan, harus operasi. Saya pikir operasi yang bagaimana? Tadi di THT saja sudah disumpel, sudah sakitnya luar biasa sampai masuk ke tenggorokan barang itu. Saya bilang, ini darah sudah berhenti, pasti berhenti, nggak usah operasi. Akhirnya perawat suruh bantu, saya dimasukin alat pipa di mulut sampai ke tenggorokan, ternyata darah itu tidak ada, darah itu berhenti. Dan waktu dokter meninggal, alhamdulillah ya Pak, karena di rumah sakit Islam, dan dia melihat seperti darah dan ya sudahlah, keluar dari ruang operasi. Syukur luar biasa. Mungkin itu dokternya juga pengalaman yang pertama ditolak pasien untuk operasi. Mungkin ini juga pengalaman yang pertama bagi rumah sakit. Ada orang yang bisa tanpa operasi, tidak jadi operasi. Sungguh luar biasa. Yang kedua, tadi saya katakan bahwa doa yang dengan Tuhan adalah doa dengan iman. Yang ketiga adalah doa orang yang takut akan Tuhan. Tadi doa yang pertama, doa yang didengar Tuhan adalah doa yang ada rasa tangis dan
kedua adalah doa yang dengan iman. Yang ketiga, doa orang yang takut akan Tuhan. Orang takut dan akan Tuhan itu orang yang bagaimana? Yaitu orang yang hormat kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu pelajaran yang pertama yang Tuhan teladankan bagi hidup kita. Kalau pagi ini Bapak Ibu menderita oleh karena persoalan. Yang kedua, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yang kedua adalah belajar untuk taat. Jadi di saat Bapak Ibu mengalami persoalan, mengalami jalan buntu, yang kedua, mari kita belajar untuk menjadi taat. Diambil dari ayat yang ke-8. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar. Jadi kalau kita orang yang rendah hati, mestinya kita menjadi orang yang mau belajar. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau dinasihati. Kalau kita rendah hati tapi tidak bisa nasihati, bukan orang rendah hati namanya. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar dan dinasihati. Pak Prapto itu saya bawa ke gereja ini bergabung sudah 2 tahun lebih. Saya ingat waktu kesan gabungan dan Pak Prapto harus bersaksi karena dia kena hukuman di dalam permainan itu. Ada permainan 2 bola, yang 1 bola itu bola tulisan Roh Kudus, yang satunya itu roh jahat. Yang kena roh jahat boleh bernyanyi, boleh bersaksi. Saya jarang mendengar Pak Prapto itu bicara. Pada waktu dia kena hukuman, apa yang dia katakan, dia boleh bersaksi. Jarang sekali Pak Prapto itu bicara. Dan Pak Prapto katakan, selama dia bergabung di GKBB, dia merasakan kesejukan di dalam hatinya. Dan Pak Prapto yang sudah sepuh itu dikatakan, dan saya mau belajar terus. Pak Prapto yang sudah sepuh, dia sangat taat di dalam kesan, dia sangat taat di dalam beribadah. Kalau mau saya jemput, dia sudah siap di pos roda dekat rumah. Begitu taatnya, betul sih setianya Pak Prapto itu. Dia sudah siap di depan kalau mau saya jemput. Bagaimana di saat dia mengenal Tuhan, dia mulai masuk ke gereja lagi, dia merasakan kesejukan di dalam hatinya. Kita sering mendengar firman Tuhan, tapi orang Kristen itu ada yang sulit sekali untuk melakukan firman Tuhan itu kita sering dengar, tapi kita itu sering tidak mau melakukan. Kita seperti berjalan di tempat saja. Kita tidak mau ada action. Kita tidak mau ada tindakan untuk melakukan firman itu. Firman itu hanya bayangan. Firman itu hanya didengar. Jadi kita tidak mau melakukannya. Jadi daging kita, kedagingan kita, maunya itu yang enak-enak. Taat itu nanti dulu. Kita harus lawan kedagingan itu. Karena Bapak Ibu boleh ketahui bahwa kalau Bapak Ibu tidak bisa mengalahkan kedagingan itu, maka pengangkatan itu tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Bapak Ibu tidak pernah mengalahkan kedagingan itu, dan Bapak Ibu tidak pernah berjuang dengan iman, upah itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita itu menjadi orang Kristen tapi tidak pernah mengalami pengangkatan nantinya, karena tidak semua orang Kristen itu diangkat. Malam hari ini kita boleh merenungkan bagaimana menjadi orang-orang Kristen yang diangkat oleh Tuhan. Yaitu kalau kita menjadi orang Kristen yang melakukan, yang mau action, yang mau bertindak untuk melakukan firman Tuhan.
Yang ketiga, yang terakhir, saya kalau firman Tuhan itu tidak bisa lama-lama. Tapi yang penting ada hal-hal yang Bapak Ibu bisa terima dengan baik dan itu menjadi berkat. Yang ketiga, bahwa Tuhan pakai penderitaan sebagai penyempurnaan. Kadang-kadang saat kita ada masalah, kita sering mengeluh. Kita nggak tahu bahwa sebenarnya di dalam penderitaan itu Tuhan mau betulkan karakter kita. Di dalam penderitaan itu Tuhan mau bereskan karakter kita yang salah itu. Kadang-kadang kita hanya mengeluh, kita nggak tahu ada sesuatu karakter yang salah dalam diri kita. Waktu saya mengantar anak saya di Bogor 1, saya ketemu dengan hamba Tuhan, kenalan di situ. Dia bercerita di jemaatnya ada satu keluarga, suaminya itu kerja di luar kota dan si istri satu rumah dengan mertuanya, ibunya. Setiap pagi si istrinya itu kamar itu begitu berantakan. Apa yang dilakukan setiap pagi? Dia BBM, dia menemui teman-teman yang lama, dia tidak ngurus rumah. Setiap hari seperti itu. Saya sendiri tidak tahu BBM itu bagaimana. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tanya, Pak Peter BBM saya tidak tahu. Saya itu kantor tentang saya itu benar-benar kantor, saya nggak tahu BBM itu gimana, saya nggak tahu. Jadi jangan pernah BBM ke saya. Jadi si ibu itu, si istri itu setiap hari di dalam hidupnya setiap pagi dia menemukan HP, dia BBM, dia cari teman-temannya yang lama. Suatu ketika suaminya datang dan ibunya bilang, istrimu itu loh, setiap hari apa yang dikerjakan? Dia hanya memegang HP, dia hanya BBM. Suaminya setelah dikasih tahu oleh ibunya itu menanyakan ke istrinya, apa benar kamu setiap hari yang kamu kerjakan hanya BBM terus, tidak ada kerjaan lain, kamu tidak ngurus anak? Apa yang terjadi? Si istri itu justru marah-marah. Justru siapa yang dikatakan kepada suami, kamu cinta saya atau cinta ibumu? Kalau cinta ibumu, cerai. Suatu sikap yang benar-benar tidak bisa diterima. Dia sebagai istri tidak tahu bagaimana mengurus rumah. Saya melihat orang muda, remaja di sekarang, kalau keluar rumah itu kayaknya seperti artis. Kalau rumah keluar rumah itu dandannya mesti kayak artis, kayak apa. Tapi di dalam kamarnya mungkin berantakan luar biasa. Kalau keluar rumah kayak artis, kayak aktor gitu. Tapi merawat kamarnya saja mungkin kata. Karena sering saya larang itu, larang kalau di kamar itu diberesin. Wadah tas, wadah jaket, wadah tuh jadi satu. Pulang sekolah, sepatu, wing, tas, kayak printer baru. Saya membereskan karakter dari anak saya, Clara. Betulin itu. Kalau keluar rumah itu kayak artis, tapi di kamarnya, seperti itu. Jadi kita perlu memberesi segala karakter kita yang tidak baik. Mari kita mau belajar merubah karakter kita. Kalau kita lihat di dalam di TV, banyak orang gampang sekali marah. Seperti dunia ini sudah diabah kehancuran. Jadi kalau kita jadi seorang pemarah, kita menjadi orang yang lemah lembut. Kalau kita menjadi orang yang sombong, maka kita belajar menjadi orang yang rendah hati. Kalau karakter kita bagus, kalau karakter kita tidak bagus,
bencana buat kita. Kalau karakter kita tidak berubah, kalau Tuhan mau memberi berkat, itu akan memberikan kehancuran bagi kehidupan saudara. Contohnya apa? Satu teman saya, saat karena dia meningkat, berlimpah uang, dia diberkati keuangan, dia tidak berubah karakter. Mungkin uangnya itu pakai apa gitu. Dia waktu menjadi orang Kristen, saya pernah katakan bahwa orang Kristen itu tidak boleh merokok gitu. Terus saja dia merokok. Dia tidak menyadari saat dia berkelimpahan uang, dia tidak bisa melepaskan halal kedagingannya. Dia mencoba dengan yang namanya sabu, bukan sarapan bubur, sabu benar. Dan saat di jalan Magelang, dia tertangkap. Karirnya hancur, dia dipecat, dan sekarang dia jatuh miskin. Jadi pagi ini, kalau karakter Bapak Ibu Saudara ada yang tidak baik, ada yang kurang baik, mari kita berubah karakter kita. Karena pada saat karakter kita itu bagus, kalau karakter kita baik, kita akan siap menerima berkat Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Saatnya kita bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang tahu masa depan. Maju terus, Tuhan memberkati. Amin.